Oke, selamat pagi semua. Materi kita pada saat ini yaitu dimensi 3. Dalam dimensi 3, ada standar kompetensi yang ingin kita capai, yaitu menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Kompetensi dasar yang pertama, siswa dapat menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Yang kedua, menentukan jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi 3. Yang ketiga, menentukan besar sudut antara garis dan bidang dan antara dua bidang dalam ruang dimensi 3. Saat ini kita akan menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Oke, dimensi 3. Kita mengenal dalam dimensi 3 ada dua, yaitu yang pertama bangun ruang sisi datar dan yang kedua yaitu bangun ruang sisi melengkung. Ini kita sudah pelajari dalam SMP. Bangun ruang sisi datar kita bisa tahu ada kubus, balok, limas, dan prisma. Sedangkan dalam bangun ruang sisi melengkung ada kerucut, tabung, dan bola. Tetapi dalam bangun dimensi 3 yang kita akan bahas saat ini, kedudukan titik, garis, yaitu jarak dan sudut, hanya ada dalam bangun ruang sisi datar. Maka dari itu bangun ruang sisi melengkung kita tidak membahasnya. Ya, sekali lagi, dalam dimensi 3 yang kita pelajari hanya bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi melengkung kita tidak bahas. Oke, jarak. Semua pasti tahu tentang jarak. Ya, jarak itu ada dari titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, garis ke garis, dan jarak garis ke bidang, dan jarak bidang ke bidang. Dan ada sudut. Dari sudut garis dengan garis yang dibentuk oleh garis dengan garis, sudut dapat dibentuk garis dengan bidang, sudut terbentuk dengan bidang dengan bidang. Oke, kedudukan titik terhadap garis. Ada beberapa kemungkinan kedudukan titik terhadap garis. Yang kita ketahui biasa terletak di garis atau terletak di luar garis. Titik terletak pada garis. Yang pertama, titik terletak pada garis. Contohnya, ada titik A dan ada garis K. Titik A terletak pada garis K jika titik A dilampaui oleh garis K. Kemudian titik terletak di luar garis, yaitu ada titik B, ada garis L. Titik B di luar garis L. Itulah kedudukan titik terhadap garis. Ada yang terletak pada dan ada di luar garis. Contoh pada kubus. Kubus ABC, DE, F, G, H. Titik A terletak pada garis AB. Jelas, titik A terletak pada garis AB. Ya, titik A terletak pada garis AB. Kemudian titik F terletak titik-titik garis BC. Pada atau di luar? Ya, di luar garis BC. Titik G terletak titik-titik garis BD. Terletak di luar garis BD. Titik H, mana titik H? Kita cari titik H. Terletak pada garis FH. Kedudukan titik terhadap garis. Contoh lagi pada bangun apa ini? Ya, kita ketahui semua ya. Bangun prisma.
Titik B terletak ya pada atau di luar? Ya, pada garis BT. Titik D terletak pada atau di luar garis TC? Oke, di luar garis T dan C. Titik T terletak di luar atau pada garis BD? Titik T di luar. Oke, saya rasa kita semua sudah mengetahui ya kedudukan titik dan garis. Sekarang kedudukan titik terhadap bidang. Titik terletak pada bidang, titik terletak di luar bidang. Contoh pada kubus A, B, C, D, F, G, H. Titik A terletak pada atau di luar bidang A, B, C, D itu. Bidang alas A, B, C, D. Titik A itu terletak di bidang atau di luar? Iya, terletak pada. Oke, sekarang titik F terletak pada atau di luar yang diwarnai itu. Titik F, apakah terletak di bidang yang warna coklat tadi? Iya, terletak di luar. Sekarang titik D terletak bidang BDF, yaitu yang warna tadi. Iya, titik D terletak pada bidang. Titik H, coba lihat, kita lihat yang warna biru itu. Itu bidangnya. Apakah terletak di bidang ACGE? Iya, di luar. Kemudian kedudukan garis terhadap garis. Jadi kedudukan garis ini ada beberapa, ada sejajar. Yang pertama kita bahas yang sejajar. Kita semua pasti tahu yang mana sejajar. Seperti contoh yang sekarang. Ini yang dikatakan sejajar. Yang kedua, berpotongan. Iya, berpotongan. Jadi saling melewati. Ya. Pak rasa semua sudah mengetahui perbedaan sejajar dan berpotongan. Kemudian yang ketiga, bersilangan. Apa bedanya berpotongan dan bersilangan? Coba kita perhatikan contohnya. Sejajar, ada berpotongan, kemudian ada bersilangan. Tentukan kedudukan dua garis di bidang di dimensi 3 kubus ya. Kita lihat contohnya. Garis AB dan garis BC. Apakah dia sejajar, berpotongan atau bersilangan? Garis AB dan BC. Ya, AB dan BC berpotongan. Garis AD dan GF. Coba lihat, kita lihat AD dan GF. Sejajar, iya sejajar. Garis AB dan GF. AB dan GF. AB dan GF. Berpotongan atau bersilangan? Iya, bersilangan. Sekarang garis BD dan AC. BD dan AC. BD, AC. Iya, berpotongan. Sekarang garis AC dan DH. AC dan DH. AC, DH. Bersilangan. Ya, sekarang kita sudah tahu yang bagaimana berpotongan, bersilangan, dan sejajar. Kemudian kita lanjut kedudukan garis terhadap bidang. Garis terletak pada, garis sejajar dengan bidang,
garis menembus atau memotong bidang. Jadi ada 3 kemungkinan kedudukan garis terhadap bidang. Oke, kita lihat lagi contoh saat ini. Ini kubus ya. Jadi kita harus tahu menggambar kubus. Kedudukan abjad titik-titik ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Biasanya di soal itu hanya diberikan suatu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Titik E apakah terletak pada garis H, E, H. Jadi kita harus tahu menggambar kubus ya. A, B, C, D, F, G urutannya. Oke, sekarang garis AB dan bidang ABCD. Bidang alas itu terletak pada garis AB. Garis BC dan bidang CDHG. Garis BC, CDHG yang di belakang sana. Itu bidang yang di belakang. Garis BC, memotong. Garis BC dan bidang EFGH. BC, EFGH dengan yang di atas sejajar atau terletak pada sejajar. Sekarang garis AC dan bidang BDHF. Garis AC dan bidang BDHF. BDHF. Kemudian kedudukan bidang terhadap bidang. Sejajar, bidang itu sejajar dengan bidang itu berpotongan, dan hanya ada 2 kemungkinan. Tentukan kedudukan 2 bidang. Jadi kita harus tahu juga menggambar ya. Oke, kita lihat bidang ABFE, ABFE dan bidang ABCD. Apakah sejajar atau berpotongan? ABD, ABFE, ABCD, berpotongan atau bersilangan atau sejajar? Coba kita lihat ini ya. Parasa itu berpotongan. Iya, pintar. Kemudian bidang ABCD yang warna biru itu dan bidang yang warna hijau EFGH. Dia berpotongan atau sejajar? Iya, sejajar. Sekarang bidang BDG. Ya, itu bidang segitiga ya. Dan bidang ABCD. Sejajar atau berpotongan? Berpotongan. Oke, sampai di sini materi kita saat ini. Kedudukan garis, titik garis dan bidang dalam ruang dimensi 3. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan.